Kajeng Kliwon adalah hari suci yang diperingati umat Hindu di Bali setiap 15 hari sekali. Hari ini diyakini sebagai hari keramat dan dianggap suci. Film garapan Bambang Trias I ini berkisah tentang entitas makhluk mistis bernama Rangda yang sering menggoda manusia agar terlibat perselisihan. Kejadian berawal dari sebuah kejadian pembunuhan yang mengancam jiwa pasangan kekasih bernama Agni dan Niko. Akibat dari gangguan mistis itu, hubungan mereka berada di ujung tombak, ditambah lagi dengan kehadiran orang ketiga yang semakin merusak suasana. Akankah hubungan mereka tetap bertahan di tengah gangguan mistis yang mengerikan? Berikut ceritanya. Tepat di malam Kajeng Kliwon, para sesepuh berkumpul di tempat sakral untuk menjalankan ibadah. Sementara itu, Agni berlari ketakutan meninggalkan rumah. Tampaknya, gadis itu diserang oleh entitas mengerikan yang sering menggoda manusia. Ia berusaha mencari bantuan warga, namun tiba-tiba Niko bangkit dari ranjang setelah beberapa jam tak sadarkan diri. Pria itu berteriak memanggil Agni sembari melepas selang oksigen di wajahnya. Suster yang berjaga langsung mencegah Niko yang hendak pergi dari rumah sakit. Naasnya, Niko berhasil kabur dan lari ke rumah Agni dengan tubuh lemahnya. Benar saja, sang kekasih sudah terkulai lemah di lantai dengan kondisi tak berdaya. Niko berusaha membangunkan sang kekasih hati, namun Agni tak kunjung membuka mata. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Niko menjemput Agni untuk mempersiapkan acara pernikahan mereka yang akan digelar dalam beberapa bulan lagi. Agni tinggal di rumah Tante Nengah sembari bekerja di rumah sakit Bali pasca lulus kuliah kedokteran. Tante Nengah menyapa Niko yang datang di pagi buta. Niko mengungkapkan jika ia dan Agni hendak mencari lokasi resepsi pernikahan yang sesuai dengan impian mereka berdua. Tante Nengah ikut menanyakan siapa wedding organizer yang dipilih Agni. Ternyata Agni dan Niko sepakat untuk bekerja sama dengan wedding organizer teman Tante Nengah, yaitu W.O. Kadek. Sebelum Agni pergi, Tante Nengah menitipkan salamnya untuk Kadek. Niko dan Agni menuju ke kafe Banyuatis yang berada tak jauh dari rumah Tante Nengah. Saat itu, Wijaya, sang pemilik kafe, sedang melayani pelanggan asing yang melancong ke Bali. Sang pelanggan heran melihat foto usang yang terpajang di kafe, namun wajahnya sangat mirip seperti Wijaya. Sang pemilik kafe menjelaskan jika foto tersebut adalah foto mendiang leluhurnya saat masih muda dulu. Begitu Agni dan Niko datang ke kafenya, Wijaya langsung menyapa dua sahabatnya itu. Agni berkata jika ia hendak bertemu Kadek untuk memilih lokasi pernikahan. Tak berselang lama, seorang wanita datang menyapa Agni. Wanita itu bernama Katie. Ia menggantikan Kadek karena bos wedding organizer itu sedang banyak acara. Sebelum membicarakan rencana pernikahan, mereka berbincang santai untuk mengenal pribadi masing-masing. Niko sempat membanggakan Agni yang dengan tulus merawatnya saat dia jatuh koma. Ternyata Niko pernah mengalami kecelakaan hebat yang hampir merenggut nyawanya. Sebagai dokter, Agni dengan sabar merawat Niko sampai tersadar dari koma panjangnya. Kati menyambung ke pembicaraan inti terkait acara pernikahan mereka berdua. Ia mulai pembahasan dari warna tema acara yang akan digunakan. Agni dan Niko langsung menunjukkan ketidakcocokan. Niko menginginkan warna putih, sementara Agni ingin warna rose gold. Bahkan Agni menginginkan lantai dansa di acara resepsinya, sementara Niko menginginkan kesederhanaan. Ketidakcocokan itu menimbulkan perdebatan di antara mereka berdua. Melihat pasangan itu sibuk mempertahankan pendapatnya masing-masing, Katie meminta Agni dan Niko untuk membicarakannya terlebih dahulu. Ia pun meninggalkan kartu nama dan melenggang pergi. Mungkin kita bisa atur lagi di lain waktu ya, biar kalian bisa mempertimbangkannya dulu. Niko dan Agni bergegas ke rumah sakit tempat Agni bekerja. Gadis itu masih sangat marah dengan Niko, bahkan tak mau bicara. Malam harinya, seorang gadis asli Bali melakukan ritual pemanggilan arwah leluhur. Ia meminta bantuan pada para arwah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Di waktu yang sama, Laksmi ingin beristirahat setelah lelah beraktivitas seharian di panti jompo. Dengan kursi roda, ia didorong oleh perawat panti untuk masuk ke dalam kamar. Sang perawat membantu Laksmi untuk naik ke ranjang dan pamit pulang. Saat memejamkan mata, Laksmi mendengar suara desiran angin yang menghempas jendela. Sosok misterius muncul dari salah pintu yang membuat Laksmi bergidik ketakutan. Wanita itu langsung mengeluarkan batu delima merah dari pakaian. Naasnya, batu itu terbang ke lantai. Laksmi merangkak menghampiri batu itu yang langsung ditelan mentah-mentah.
Ia bangkit dan duduk bersila untuk menyambut kedatangan sosok mengerikan itu tiba-tiba. Kepala Laksmi terpenggal dan menyisakan tubuh yang bersujud di depan Rangda. Suster Panti Jompo yang mendengar teriakan itu lari menghampiri sembari berteriak minta tolong. Tepat jam 9 malam, Agni baru pulang dari rumah sakit dan membuat minuman hangat sambil bersantai. Tante Nengah meninggalkan catatan di kulkas bahwa ia sedang pergi ke Bedugul. Agni duduk di sofa dan menyalakan televisi di mana berita lokal kala itu mengabarkan kematian Laksmi yang belum diketahui penyebabnya. Polisi menduga kasus kematian itu adalah kasus pembunuhan mengingat potongan leher di jasad korban teriris rapi dan presisi. Agni tak tertarik dengan berita itu dan mengganti ke channel lain. Anehnya, televisi itu terus berganti ke channel sendiri dan memutar berita kematian Laksmi. Agni yang merasa terganggu langsung mematikan televisi, namun tak disangka berita itu kembali menyala dengan sendirinya. Pagi harinya Agni mencari keberadaan Niko yang belum sampai di kafe biasa. Mereka harus bertemu dengan WO lagi untuk membahas acara pernikahan. Tak disangka Niko masih sibuk mencari momen untuk mengabadikan gambar dengan kameranya. Agni makin kesal melihat tingkah Niko yang sulit diajak kerjasama. Ia curhat pada Wijaya tentang ketidakcocokan yang dirasa semakin besar. Wijaya menyarankan agar Agni berpikir ulang jika benar ingin menikah dengan Niko. Ketidakcocokan yang mereka rasakan saat ini bisa menjadi runyam setelah pernikahan nanti. Wijaya mengungkapkan bahwa ia yakin Agni akan segera menemukan orang yang tepat untuk menemani di pelaminan nanti. Tak berselang lama, Katie bersama asistennya datang untuk membahas rencana pernikahan Agni. Di tempat lain, Niko bertemu dengan Dayu yang sedang mengantar segehan. Dayu mengungkapkan jika ibunya baru saja meninggal dunia dan kini ia menetap di Bali yang merupakan kampung halamannya. Niko mendapat telepon dari Agni yang memintanya untuk segera datang. Saat Niko hendak pergi, Dayu menggenggam tangan pria itu. Niko pun mengaku jika ia sudah bertunangan dan hendak menikah. Ia melenggang pergi meninggalkan Dayu yang patah hati. Dayu berteriak menanyakan bagaimana kelanjutan hubungan mereka berdua. Karena Niko sudah tak peduli lagi dengannya, Dayu mengungkapkan tak ada yang bisa menikahi Niko jika tidak dengan dirinya. Di waktu yang sama, Agni berpamitan pada Kati karena ia harus segera pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Pertemuan dengan WO pagi itu terpaksa dibatalkan karena Niko tak kunjung datang. Di waktu yang sama, Niko masih dalam perjalanan di mana lalu lalang kendaraan sempat terhalang rombongan warga yang hendak beribadah. Sesampainya di rumah sakit, Agni berpapasan dengan jenazah yang hendak diotopsi. Tak disangka jasad itu adalah Laksmi dengan kondisi kepala yang terpenggal. Saat jasad itu melenggang pergi, tangannya tampak menjuntai ke bawah. Agni sampai heran melihat jenazah yang sudah lama mati namun masih bisa bergerak. Niko yang sudah sangat terlambat berusaha menghubungi Agni. Nasnya, Agni terlalu marah untuk mengangkat telepon dari sang kekasih. Ia bahkan tak mau menemui Niko yang buru-buru menyusul ke rumah sakit. Di tempat lain, Dayu menemui seseorang dengan membawa foto Niko dan Agni. Ia mengungkapkan jika dirinya tak ikhlas melihat Niko bersatu dengan Agni. Dayu menginginkan agar hubungan mereka berdua kandas sebelum memasuki jalur perkawinan. Pria misterius itu memberikan pusaka pada Dayu untuk melancarkan hajat terpendamnya. Selang beberapa jam kemudian, Niko sengaja menunggu di rumah sakit untuk meminta maaf pada Agni. Samar-samar, Niko mendengar suara teriakan dari arah kamar jenazah. Ia mengendap pergi ke ruangan itu dan membuka pintu perlahan. Tak disangka sosok makhluk mengerikan sedang mencabik-cabik isi perut Laksmi untuk mengambil batu delima merah. Niko berlari ketakutan dan menceritakan penampakan yang ia lihat pada Agni. Selepas kerja, Niko dan Agni nongkrong di kafe untuk membicarakan rencana mereka ke depan. Niko mendapatkan resepsi pernikahan yang sederhana dan tertutup, sementara Agni menginginkan pernikahan yang mewah dan banyak orang. Niko tak berhenti membujuk Agni untuk mengadakan acara sederhana saja. Ia bersikeras jika uang pernikahan itu bisa digunakan untuk hal lain seperti membeli rumah atau bulan madu ke luar negeri. Agni semakin marah dan tak mengerti dengan jalan pikiran sang kekasih. Ia melenggang pergi meninggalkan Niko begitu saja. Saat Niko hendak mengejar Agni, Wijaya menghalanginya. Pria itu menyarankan agar Niko memberi ruang pada Agni agar bisa saling introspeksi. Wijaya mengungkapkan masa kecil Agni yang dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri dan diadopsi oleh Tante Nengah. Niko pun mengurungkan niatnya untuk mengejar Agni dan memilih pulang sendiri. Agni yang berjalan melewati lorong sepi mulai dihantui oleh suara karawitan. Agni masuk ke halaman candi di mana pertunjukan tadi muncul dengan seketika.
Pada awalnya, Agni melihat sosok wanita cantik yang berlenggak-lenggok dengan sangat indah. Hingga tiba-tiba Agni berlari ketakutan hingga Wijaya datang menghampiri. Pria itu bertanya apa yang terjadi. Agni menjelaskan penampakan makhluk halus yang baru saja muncul di depan mata. Dari ciri-cirinya, Wijaya langsung tahu jika makhluk itu bernama Rangda. Warga setempat meyakini bagi siapa saja yang melihat Rangda, maka ia akan ditimpa kesialan dan tidak akan selamat. Apalagi malam itu adalah malam Kajeng Kliwon, di mana iblis tertua keluar dari alam Niskala. Untuk menjaga keselamatan Agni, Wijaya mengantar gadis itu pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Agni masih takut karena di rumah tak ada orang. Wijaya sempat menawarkan diri untuk menemani semalam. Agni tak mau mengambil resiko karena bisa digerebek oleh pecalang. Wijaya pun melenggang pergi, sementara Agni bergegas masuk untuk istirahat. Dalam tidur panjangnya, Agni kembali mendengar suara wanita misterius yang muncul mengusap keningnya. Agni sampai terbangun begitu mendengar suara mengerikan yang tak henti mengganggu hidupnya. Ternyata arwah Laksmi muncul di depan mata dengan leher yang berdarah. Listrik rumah padam dan Agni bergegas pergi untuk mencari keberadaan Tante Nengah. Dengan menggunakan senter di ponselnya, gadis itu berjalan ke ruang tengah di mana ibu asuhnya duduk di kursi makan. Agni terkesiap mendengar suara ketukan pintu yang mengejutkan. Tante Nengah menghilang seketika hingga tiba-tiba ternyata Tante Nengah baru pulang bekerja dan tidak membawa kunci rumah. Ia meminta Agni untuk segera membukakan pintu karena sudah sangat larut. Pagi harinya, Agni menceritakan penampakan Rangda yang ia lihat tadi malam. Begitu mendengar nama Rangda, Nengah langsung ketakutan. Ia menegaskan bahwa makhluk itu merupakan ratu dari segala kejahatan dan ilmu hitam. Rangda akan meneruskan ilmu pada keturunannya dan berubah wujud menjadi segala bentuk bahkan menyerupai manusia. Nengah meminta Agni untuk berhati-hati dan ditemani Niko jika pulang malam. Tak berselang lama, Agni mendapat telepon dari Niko, namun ia menolak panggilan itu. Tante Nengah jadi curiga jika mereka berdua sedang terlibat suatu masalah. Di tempat lain, Dayu sibuk menyiapkan sesembahan sekaligus berdoa dengan khusyuk. Niko memasuki kawasan pura dengan kamera fotografinya. Ia merekam aktivitas Dayu saat sedang sembahyang hingga langkahnya dihalangi oleh pemangku adat, yaitu Pak Wayan. Saat melihat wajah Niko, Pak Wayan berkata akan ada bahaya yang menanti pemuda itu. Niko langsung melenggang pergi tanpa memperdulikan perkataan dari Pak Wayan. Sementara di rumah sakit, Agni meminta izin untuk memeriksa jenazah Laksmi yang masih berada di ruangan pendingin. Sang penjaga kamar mayat berkata jika mayat Laksmi akan dikubur nanti siang. Agni bingung mengapa jenazah wanita itu tidak di ngaben. Ia baru menyadari jika Laksmi tidak memiliki keluarga. Agni masuk ke kamar mayat dan membuka kain putih untuk memeriksa mayat itu. Kepala Laksmi sudah dijahit rapi dan disatukan dengan raganya. Saat Agni hendak pergi, tangan Laksmi mencengkram lengan dokter muda itu. Mendengar teriakan Agni, pria penjaga kamar mayat bergegas menghampiri. Agni berkata jika mayat Laksmi masih bergerak sendiri. Dengan penuh ketakutan, Agni berlari kencang menuju ke ruang kerja. Saat itu, Dayu berpura-pura hendak periksa agar bisa bertemu dengan Agni. Setelah Agni memeriksa gadis itu, Dayu tiba-tiba menyerang dan mencekik leher sang dokter. Satpam rumah sakit terpaksa menyeret Dayu keluar dari ruang periksa. Malam harinya, Niko sibuk memeriksa hasil rekaman siang tadi di pura. MacBook yang berada dalam kondisi mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Tayangan iblis Rangda muncul dengan tarian khasnya dan untungnya Niko masih diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki kesalahannya. Agni yang baru pulang kerja mampir ke kafe untuk curhat pada Wijaya. Agni tak menyangka jika salah satu pasiennya tiba-tiba menyerang dan mencekik lehernya dengan sangat kencang. Wijaya justru meyakini jika semua kesialan yang dialami Agni ada kaitannya dengan Niko. Apalagi Niko adalah pendatang dan bukan asli warga Bali. Untuk menjaga keselamatan Agni, Wijaya memberikan batu delima merah di telapak tangan gadis tercintanya itu. Ia menjelaskan mustika itu bisa melindungi Agni dari gangguan iblis Rangda. Tak berselang lama, Tante Nengah menelpon dan meminta Agni untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Agni panik melihat pintu depan terbuka lebar dan lampu mati semua. Ia pun masuk untuk memeriksa keberadaan Tante Nengah yang ternyata
Niko memberi kejutan dengan buket mawar untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Tante Nenga yang menggunakan masker wajah membujuk Agni untuk berbaikan dengan Niko. Mereka makan berdua di romantis sembari membicarakan progres rencana pernikahan. Pagi berikutnya, Niko menjemput Agni untuk pergi menemui wedding organizer. Sebelum mereka berangkat, Niko mengungkapkan sebuah rahasia yang selama ini disembunyikan. Beberapa tahun sebelum mereka bertemu di rumah sakit, Niko masih tinggal di Jakarta dan belum sesukses saat ini. Ia mendapat job sebagai fotografer model lokal dan berkenalan dengan wanita asli Bali bernama Dayu. Mereka menjalin asmara hingga Dayu meminta untuk dinikahi segera selagi ibu Dayu masih hidup. Niko mengaku belum siap untuk menikah, namun ia tidak sanggup mengakhiri hubungan dengan Dayu. Niko merasa kasihan dengan gadis itu karena tinggal dengan ibunya yang sedang sakit keras. Niko mempercepat karirnya dengan bekerja keras sebagai kuda. Niko berniat untuk menikahi Bayu setelah memiliki modal yang cukup untuk membina rumah tangga. Setelah sukses, ia mencari keberadaan Dayu, namun tak pernah bertemu. Bahkan, Niko sampai menyusul ke Bali untuk mencari keberadaan Bayu. Naasnya, ia mengalami kecelakaan hebat dan bertemu dengan Agni. Sejak saat itu, Niko tak lagi memiliki perasaan dengan Dayu. Cintanya habis untuk Agni dan bersedia melakukan apapun untuk kekasihnya itu. Agni sangat kecewa mengetahui cerita masa lalu Niko yang rumit. Ia tak menyangka kehadirannya telah menyakiti wanita sesama orang asli Bali. Agni meminta waktu untuk break dari hubungan dengan Niko. Ia mulai memikirkan perkataan Wijaya di mana perbedaan budaya akan mempengaruhi semua hal yang ternyata benar adanya. Dalam masa kekosongan itu, Agni dan Niko sama-sama menyendiri untuk saling introspeksi. Agni tak kuasa menahan tangis begitu kehilangan kekasih tercinta. Ia berusaha memproses perasaan sakit setelah mengetahui rahasia terpendam sang kekasih. Niko pun merenungi kesalahannya selama ini yang mementingkan egonya sendiri. Tante Nenga selalu menjadi saksi hidup atas perjalanan cinta Agni dan Niko. Ia mengajak Agni untuk sembahyang agar hatinya lebih tenang dan kian mantap melangkah ke depan. Nenga menasihati Agni bahwa pertemuan dengan cinta sejati hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Ia tak mau Agni berakhir seperti dirinya yang menyia-nyiakan cinta sejati hingga hubungan mereka berakhir. Nenga sama sekali tak bisa menemukan pengganti yang cintanya melebihi pria itu. Kini ia menyesal dan memilih untuk tidak menikah. Setelah mendengar nasihat dari Tante Nenga, malam harinya Agni bertemu dengan Niko dan memulai hubungannya kembali. Agni mengajak Niko untuk mencari rumah Dayu dan meminta restu dari gadis itu. Setelah bertanya pada seorang warga, akhirnya mereka berhasil menemukan rumah Dayu. Naasnya, gadis itu langsung murka begitu melihat Agni memasuki teras rumah. Dayu tak henti mencekik leher Agni di mana mereka berdua terlibat pertarungan sengit untuk memperebutkan Niko. Dayu tak segan mengambil keris untuk membunuh Agni. Untungnya Agni dengan cepat merebut keris itu dan Dayu mati tertusuk kerisnya sendiri sementara Agni membawa Niko untuk segera pergi. Sesampainya di rumah, Agni masih ketakutan dengan Rangda yang selama ini terus menghantui. Niko berusaha menenangkan Agni dan berkata jika Dayulah yang mengirim Rangda ke rumah Agni. Kini, Dayu telah mati dan iblis itu tak akan bisa melukai Agni lagi. Niko melenggang pulang ke villa dan merebahkan tubuh letihnya di atas ranjang. Saat itu, para tetua sibuk membanjatkan doa. Ruh Niko keluar dari raga dan melihat dirinya sendiri tidur dengan lelap dan sangat tenang. Tak berselang lama, iblis Rangda muncul dari arah pintu kamar dan menyerap ruh Niko sampai habis tak bersisa. Pagi berikutnya, Agni mendapat telepon dari petugas villa yang mengabarkan jika Niko tak sadarkan diri. Agni langsung memeriksa kondisi kekasihnya itu yang diam tak bergerak. Petugas villa mengungkapkan jika sejak tadi pagi, ia mengetuk pintu kamar Niko namun pemuda itu sudah tak bergeming. Agni terkesiap melihat layar MacBook yang retak. Ia berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan mengambil harddisk eksternal dari laptop Niko. Pria itu dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Sembari menunggu kondisi Niko yang membaik, Agni membuka harddisk eksternal Niko yang berisi video Pak Wayan. Tetua adat itu berkata jika ada bahaya yang hendak merenggut nyawa Niko. Agni bertanya pada suster pura dalam video itu terletak di mana. Agni langsung melenggang pergi ke kawasan Ubud untuk bertanya pada Pak Wayan tentang apa yang dilihat di wajah Niko. Ada apa ini, Pak? Setelah mendengar cerita dari Agni, Pak Wayan menegaskan jika Sukma Niko dibawa oleh Rangda. Untuk menyelamatkan Niko, Agni harus membebaskan Sukmanya dengan mendatangi markas iblis Rangda. Tak disangka, ternyata markas iblis berada di dalam kafe milik Wijaya.
Agni langsung lari ke kafe itu untuk menemui Wijaya. Ia berteriak menantang Wijaya untuk keluar dan menampakkan diri. Seketika itu, Agni dibawa ke alam iblis yang gelap dan dingin. Wijaya muncul dari kegelapan dan menyambut kedatangan sang pujaan hati. Ia berkata jika selama ini Dayu sudah banyak membantu untuk menghalangi pernikahan Agni dan Nico. Agni bertanya mengapa Wijaya berbuat sekejam itu untuk menyingkirkan Nico. Wijaya menegaskan jika Agni adalah pewaris ilmu Lea dan tidak diperkenankan untuk menikahi pria di luar Bali. Mustika Ratu Delima Merah yang ada di tangan Agni adalah harta turun-temurun yang hanya bisa dimiliki oleh pewaris ilmu Lea. Wijaya dan Agni adalah pewaris ilmu Lea agung yang bisa merubah wujudnya menjadi siapapun yang dikehendaki. Wijaya mengungkapkan jika dirinya sudah hidup selama ratusan tahun dan berhasil mempertahankan ilmu Lea untuk melestarikan peninggalan leluhur. Sementara Agni mendapat anugerah ilmu Lea yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan menjadi manusia terkaya di muka bumi. Agni sama sekali tak peduli dengan semua tawaran menggiurkan itu. Ia memaksa hendak membawa Nico kembali ke dunia. Rangda Wijaya tertawa seraya mengatakan jika roh Nico sudah menjadi miliknya. Agni menggunakan batu mustika untuk melepas roh Nico dari belenggu iblis Rangda. Ia membawa Nico ke gerbang alam manusia dan meminta pria itu untuk segera pergi. Nico hendak menyeret tangan Agni untuk ikut pergi, namun Agni menolak. Gadis itu menjelaskan jika salah satu di antara mereka harus tetap tinggal karena jika tidak maka mereka berdua akan langsung mati. Agni memeluk kekasihnya itu sembari mengungkapkan rasa cinta mendalam untuk Nico. Ia mendorong tubuh Nico hingga keluar dari gerbang gaib itu. Nico tersadar dari koma panjangnya dan berlari pergi. Ia berteriak memanggil Agni yang sudah tak sadarkan diri di kafe milik Wijaya. Di alam gaib, Agni berusaha melawan iblis Rangda yang masih terus menggoda. Ia mengeluarkan tangan yang langsung berubah menjadi Lea juga. Laksmi muncul dalam wujud bayangan dan meminta Agni untuk melawan Rangda itu. Agni mengibaskan kuku panjangnya hingga membuat iblis Rangda terkapar tak berdaya. Iblis itu berubah wujud menjadi Wijaya lagi dengan mustika batu merah delima yang mencuat keluar. Agni mengambil mustika itu dan melempar ke gerbang gaib. Sontak, gerbang yang menjulang tinggi mulai bergemuruh dan runtuh berhamburan ke tanah. Nico berusaha menyadarkan Agni yang akhirnya mau membuka mata. Mereka berdua berpelukan penuh kasih mesra hingga tangisan itu membawa Agni ke alam nyata. Prosesi pemakaman digelar tepat di keesokan harinya. Nico dan Tante Nengah turut menemani Agni yang tak henti menangisi kematian Wijaya. Agni baru menyadari jika sosok Laksmi yang selama ini menerornya adalah ibu kandungnya sendiri. Laksmi sengaja membuat Agni untuk melindunginya dari iblis Rangda yang merupakan suami Laksmi sendiri. Sebagai keturunan Lea, Agni tidak boleh menjalin asmara dengan manusia biasa. Ilmu hitam itu sudah mendarah daging di tubuh Agni dan tak akan bisa hilang. Laksmi sudah memperingatkan tentang bahaya yang akan merenggut nyawa mereka. Untungnya, Agni berhasil menyelamatkan Nico meski harus membunuh leluhurnya sendiri, yaitu Wijaya. Agni terus memperbaiki diri dan berharap ilmu Lea di tubuhnya bisa segera hilang. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang anak kecil tampak berdoa di pagi buta. Sosok Wijaya muncul menghampiri anak itu dan memberikan mustika batu merah delima. Tak berselang lama, anak itu ditemukan tenggelam oleh warga setempat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Agni bertugas jaga di ruang gawat darurat dan menangani korban anak tenggelam itu. Agni melakukan pertolongan pertama pada korban tenggelam dibantu oleh suster yang bertugas. Nasnya, nyawa anak itu tak bisa diselamatkan. Agni meminta suster untuk menyiapkan kamar jenazah anaknya. Saat Agni hendak pergi, anak itu bangkit dari tidurnya dan hidup kembali. Ia langsung berterima kasih pada Agni yang kemampuannya untuk menyembuhkan berbagai penyakit masih tetap ada. Dari balik pintu, anak itu melihat bayangan iblis Rangda yang menggoda dengan wajah mengerikan dan film pun berakhir. Kajeng Kliwon merupakan salah satu rahinan yang kerap diidentikan sebagai hari kiamat oleh umat Hindu di Bali. Saat Kajeng Kliwon tiba, kekuatan negatif dari dalam diri maupun dari luar akan mudah muncul dan mengganggu keseimbangan alam. Adanya upacara yatnya pada hari Kajeng Kliwon bertujuan untuk menyeimbangkan alam sekala maupun niskala. Makna dari Kajeng Kliwon itu sendiri adalah hari untuk menilai manusia dari pelaksanaan dharmanya dan kesucian hati serta pikiran dari kekuatan negatif. Dengan adanya malam Kajeng Kliwon, manusia diajak untuk mewujudkan nilai cinta kasih, introspeksi diri, dan saling melindungi. Film ini menggambarkan akibat bagi mereka yang tidak menjalankan tradisi kebaikan adat Bali. Iblis yang menguasai malam akan menyerang manusia yang tidak melaksanakan dharma. Niat buruk yang dilakukan akan memberi imbas keburukan pada pemiliknya.
Begitupun orang yang berniat baik akan mendapat kebaikan dari perbuatannya sendiri. Oleh karena itu, perbanyaklah menebar dharma agar tercipta keharmonisan dan kedamaian seluruh makhluk di muka bumi. Terima kasih dan sampai jumpa.